Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsiah, NIM 122190010 bersama teman saya Julius Kaisar Yoma, NIM 122190079. Kami dari kelas C, Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi kasus PT Indah Kiat Fab and Fever di Perawang, Riau. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan gambaran umum PT Indah Kiat Fab and Fever. PT Indah Kiat Fab and Fever adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri fab dan kertas terpadu dengan penanaman modal asing. PT Indah Kiat Fab and Fever dipelopori oleh Bapak Sutopo Janto, yang saat itu beliau memimpin Berkat Group. Dan pada tahun 1975, Berkat Group yang memiliki banyak anak perusahaan mengajak Chunghua Fab Corporation, Yuan Fengyu Fever Manufacturing, dan Taiwan. Mereka melakukan survei pertama kali untuk kelayakan dengan lokasi pendirian yang pertama, pabrik kertas di Serpong, Tangerang, dan Jawa Barat, dan yang kedua, pabrik Fab di Jawa Tengah, Jambi, Riau, serta 7 wilayah lainnya. Kemudian, pada tahun 1976, mereka mengurus perizinan pembebasan tanah, pengurusan izin penanaman modal, dan status penanaman modal asing. Permohonan pendirian pabrik dilakukan dengan status PMA, yaitu dimaksudkan untuk mendatangkan tenaga asing, karena tenaga kerja lokal belum menguasai tentang pembuatan kertas. Kemudian, pada tahun 1977, perancangan pabrik dan studi kelayakan untuk menentukan proses teknologi dan kapasitas produksi dengan pembangunan pabrik kertas. Kemudian, pada tahun 1979, produksi komersil sekaligus diadakan hari peresmian lahirnya PT Indah Kiat Fab and Fever atau IKPP Corporation Tangerang. Ini dilakukan pada tanggal 1 Juni 1979. Adapun tanggal itu dipilih karena bertepatan dengan kelahiran Bapak Sutopo Janto. Di samping pembuatan logo dan moto yaitu turut membangun negara, mencerdaskan bangsa, dan melestarikan lingkungan. Kemudian pada tahun 1981 dan 1982, pembebasan tanah serta perizinan di Riau, serta pembukaan dan penataan hutan di Riau. Selanjutnya, pada tahun 1984, pabrik percobaan Fab dilakukan dengan peresmian pabrik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto pada tanggal 24 Mei 1984. Pada tahun ini juga, PT Indah Kiat Fab and Fever sempat mengalami kerugian yang disebabkan oleh resesi dunia, produksi kualitas yang belum stabil, serta adanya pengganti peralihan pimpinan dari Bapak Sutopo Janto kepada Bapak Budiono Jananto, putra pertama beliau. Kemudian, pada tahun 1985, produksi Fab 250 ton per hari dicapai. Kemudian dilanjutkan perencanaan dan pembangunan hutan tanaman industri tahap kedua. Kemudian, pada tahun 1986, hak kepemilikan Indah Kiat dibeli oleh Sinarmas Group yang dipimpin oleh Bapak Eka Cipta Wijaya dan tercapai kapasitas produksi Fab 300 ton per hari. Kemudian, pada tahun 1988 sampai 1994, pembangunan dan pengoperasian pabrik Fab dari fase 4 dengan kapasitas 1.600 ton per hari. Kemudian, pada tahun 1997, PT Indah Kiat Fab and Fever mendapat penghargaan Zero Accident atau nihil kecelakaan kerja. Dan pada saat ini juga, perusahaan menerima tenaga kerja asing sebanyak 5 orang dari Timor Timur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan PT Indah Kiat Fab and Fever, yaitu menghasilkan fab dan produk dengan kualitas sesuai persyaratan secara konsisten, menghasilkan produk-produk dengan harga wajar dan bersaing, serta pengiriman dan pelayanan yang tepat waktu. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi PT Indah Kiat Fab and Fever. Adapun visi dari PT Indah Kiat Fab and Fever adalah menghasilkan dan menjadi perusahaan fab dan kertas yang berstandar internasional dengan kualitas kerja yang sangat baik dan bisa bersaing dengan perusahaan kertas lainnya,
baik dari tingkat domestik maupun internasional. Sedangkan misi PT Indah Kiat Fab and Favor adalah yang pertama, meningkatkan pangsa pasar dunia. Yang kedua, menggunakan teknologi mutakhir dalam pengembangan produk baru. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia dalam pelatihan. Dan yang terakhir adalah mewujudkan usaha berkelanjutan di semua kegiatan operasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi geografis PT Indah Kiat Fab and Favor. Pada tahun 1977, dipilih lokasi untuk Fabrik 1 di kilometer 8 Jalan Raya Serpong, Desa Fakulonan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat. Karena lokasi berada dekat dengan Sungai Cisadane. Tahun 1980, setelah diadakannya survei lokasi-lokasi mana saja yang dapat menyediakan bahan baku utama yang cukup untuk produksi fab, seperti di Irian Jaya, Riau. Maka dipilihlah Riau sebagai lokasi pabrik kertas kedua, dengan lokasi tepatnya berada di Jalan Raya Minas, Perawang, kilometer 26. Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau. Dipilihnya Riau sebagai tempat pendirian Fab and Favor karena yang pertama, lokasi tersebut dekat dengan bahan baku yang tersedia. Yang kedua, dekat dengan sumber air yaitu Sungai Siak dengan debit aliran yang sangat tinggi. Yang ketiga, lokasi tersebut sangat strategis yaitu sekitar 60 km dari Provinsi Pekanbaru dan sangat dekat dengan Singapura sehingga sangat mudah untuk transit barang. Yang keempat, sistem transportasi sudah memadai yaitu adanya jalan yang menghubungkan antara Perawang dan Pekanbaru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi-definisi manajemen. Berikut ini adalah beberapa definisi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Massey dan Douglas, manajemen adalah suatu proses saat suatu kelompok orang bekerja saat mengarahkan orang lainnya untuk bekerja mencapai tujuan yang sama. Yang kedua, menurut Kreitner, manajemen adalah suatu proses bekerja sama dan melalui lainnya untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien menggunakan sumber daya yang terbatas di lingkungan yang berubah-ubah. Yang ketiga, menurut Seed, manajemen adalah koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian supaya tercapai tujuan yang sama. Yang keempat, menurut Cons dan O'Donnell, manajemen adalah menciptakan lingkungan yang efektif agar orang bisa bekerja di organisasi yang formal. Yang kelima, menurut Harold Kunz, manajemen adalah seni menyelesaikan sesuatu dan bersama orang-orang dalam kelompok yang diorganisasikan secara formal. Ini adalah seni menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan dan individu dapat bekerja sama mencapai tujuan kelompok. Pada dasarnya, fungsi manajemen dibagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Fungsi manajemen perorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian memudahkan manajer dalam melakukan pengawasan dan menjalankan tugas-tugas dari organisasi tersebut. Yang ketiga, pengarahan atau actuating. Dalam proses ini meliputi kegiatan yang pertama, membimbing dan memotivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua, memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Dan yang ketiga, menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Yang keempat yaitu evaluasi atau controlling. Fungsi manajemen evaluasi dilakukan setelah bekerja. Pada proses ini, kinerja dinilai apakah sesuai dengan planning atau strategi yang sudah direncanakan. Pada tahap ini, manajemen mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas kerja, melakukan klarifikasi dan koreksi, dan juga memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi selama proses kerja berlangsung. Manajemen controlling ini sangat perlu dilakukan pada saat pekerjaan berlangsung. Manajemen controlling atau fungsi pengawasan bisa berjalan dengan efektif jika memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, routing, yaitu manajer harus bisa menetapkan cara atau jalur
guna bisa mengetahui letak di mana sesuatu terjadi suatu kesalahan. Yang kedua, scheduling, yaitu manajer harus bisa menetapkan dengan tegas kapan semestinya pengawasan itu dijalankan. Terkadang, pengawasan yang dijadwal tidak efisien dalam menemukan suatu kesalahan, dan sebaliknya, yang dilakukan secara mendadak malah lebih berguna. Yang ketiga yaitu dispatching. Manajemen dalam hal ini akan melakukan penyampaian terkait evaluasi kerja kepada unit delegasi. Pihak manajer akan menyampaikan kesalahan dan solusi perbaikan. Yang keempat yaitu follow up, yaitu proses tindak lanjut dan penyampaian informasi. Masalah yang disampaikan dan didiskusikan selanjutnya ditindaklanjuti sebagai upaya memperbaiki kesalahan kerja. Adapun unsur-unsur manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, human atau manusia. Dalam unsur manajemen ini, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia, maka tidak akan ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Yang kedua yaitu money atau uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu material atau bahan. Material terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Yang keempat yaitu mesin. Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisien kerja. Yang kelima yaitu metode. Dalam pelaksanaan kerja, metode diperlukan yaitu suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebab sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pekerjaan dengan memberikan beberapa pertimbangan-pertimbangan dari sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu serta uang dan kegiatan usaha. Dan yang terakhir adalah pasar. Memasarkan produk tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor yang menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Julius Caesar Yoma.